Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip pendapat Nagisa Nishikawa yang mengatakan ada hasil riset di Jepang bahwa manusia yang akan pertama kali musnah di dunia ini adalah orang Jepang. Maka dari itu, topik kali ini kita akan mengambil tema jika kita bersyukur, atau lebih spesifiknya bersyukur di negara makmur. Foto-foto yang ditayangkan berikut ini adalah kunjungan saya ketika pergi ke berbagai negara seperti Turki, Hong Kong atau Cina, dan beberapa daerah di negara Indonesia. Di samping mereka-mereka itu juga datang ke Indonesia, kontak dan komunikasi dialog tentang pendidikan seperti berikut. Ini adalah jalan raya, ini baru selesai dibangun. Jadi dari kejauhan kelihatan kalau ini adalah sedang membangun. Padahal bangunan ini benar-benar hasil infak anak-anak setiap hari, 100 rupiah, 50 rupiah begitu. Dan saya selama di sini sudah hampir 3-4 bulan ini, maka jadilah musola seperti ini. Perlu diketahui bahwa di kelas-kelas di sini itu siswanya belajarnya tengkurap tanpa bangku. Itu pun belajar 2 sip pagi dan sip siang. Tetapi ketika mereka itu lewat melihat bangunan ini, maka berdatanganlah ke sini. Alasannya ingin silaturahmi, tapi tanya ini, tanya itu. Apalagi ketika ini ada urugan dari Medland itu, karena ada Bupati Bekasi, kami undang ke sini untuk mengetahui tentang suasana yang ada di sini. Ketika banyak beko di sini sedang mengurug, tamu juga banyak berdatangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa di luar negeri yang namanya orang tidak bekerja itu mendapatkan jaminan kesehatan, dan biasanya mereka itu minimal untuk makan itu bisa karena dibiayai atau dipelihara oleh negara. Sedangkan di Indonesia mereka yang bekerja saja itu belum tentu bisa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kadang-kadang mereka itu ada juga yang makannya hanya pagi saja, siang harinya tidak bisa makan, atau sore harinya apalagi begitu. Itu bagi orang Indonesia. Namun demikian tidak terlalu susah di Indonesia itu karena tanahnya ini adalah laksana di sorga, menancapkan batang bambu saja bisa tumbuh. Begitu juga makanan seperti di sini ada terong, kemudian ada eceng, kemudian di sana juga saya pakai beko diangkat, kemudian ada airnya ditanami ikan gabus dan sebagainya. Sesungguhnya tidak harus kelaparan di Indonesia itu. Kalau di Indonesia itu tidak bekerja, kemudian tidak bisa makan, itu karena tidak memahami apa yang sesungguhnya, bahwa alam ini, alam Indonesia itu begitu subur makmur. Seperti tampak di sekitar saya ini, itu di sini pernah ditanami labu, jadi tanaman terong. Apalagi kalau mau hari raya Idul Fitri, di sini itu penuh dengan timun suri dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, jika saya sekarang ini banyak sekali didatangi tamu gara-gara bangunan di belakang ini atau musola, seharusnya mereka-mereka yang berdatangan ke sini itu adalah menyumbang untuk pembangunan di sekolah, berada di lingkungan elit seperti ini. Di sini adalah lingkungan kabupaten, pusat kota sesungguhnya. Seharusnya orang-orang itu datang ke sini bukan silaturahmi untuk masalah isi perut, tapi itulah realitanya. Dan saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai begitu perhatiannya terhadap sekolah ini. Namun sayang perhatiannya tidak dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Negara Indonesia, tanahnya yang subur makmur ini, tanah yang demikian rupa ini sudah menghasilkan luar biasa penghasilan, sehingga guru-guru hampir semuanya sudah menikmati pepaya, sudah menikmati pohon-pohonan yang ada di sekitar sekolah ini, dan semuanya menikmati.
Sehingga mereka datang ke rumah itu dengan happy walaupun pendapatannya pas-pasan. Hadirin sekalian, ketika banyak tamu datang ke sini dengan tujuan untuk memantau pembangunan ini, ujung-ujungnya minta diongkosi, seharusnya semua kita memahami bahwa di negara manapun juga yang namanya orang tidak memiliki pekerjaan tetap itu dijamin oleh negara. Di Indonesia tidak usah dijamin oleh negara karena alam semesta ini sudah menyediakan segalanya. John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah mengatakan, "What is wrong in the class?" Ketika saat itu Rusia menerbangkan Soyuz ke luar angkasa, apa yang salah dengan dunia pendidikan kita? Begitu pada saat itu. Saat ini kita di Indonesia harus bersama-sama mengatakan apa yang salah dengan dunia pendidikan kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Teman saya Nobuyuki Suzuki dan Nagisa Nishikawa mengatakan hidup di Jepang itu susah karena serba mahal. Maka tak heran jika orang Jepang jarang sekali yang ingin berkeluarga. Tak jarang pula kebutuhan biologis saja diselesaikan dengan boneka-boneka mainan. Semuanya ini sudah saya tuliskan dalam 2 buah buku yang beredar. Diharapkan tulisan-tulisan seperti ini yang tampak di layar jangan sampai terjadi lagi kepada kita semua untuk dunia pendidikan. Satu persatu. Langkah mental. Semilir angin. Gemercik air.